Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali ya. Puji Tuhan, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam penjagaan dan perlindungan peristirahatan kami, Engkau sudah bangunkan kami dan kami kembali beraktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman ya, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tantangan untuk teman-teman saat ini tentunya ya. Di masa-masa pandemi seperti ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang untuk kita lewati bagi anak muda ya. Ada banyak tantangan tetapi kita terus lewati, kita terus jalani tantangan itu ya. Meskipun pergolakan kemajuan teknologi semakin pesat, tetapi kita juga harus mengikuti ya dengan kemajuan teknologi yang saat ini sedang terjadi ya. Anak muda juga banyak melakukan aktivitas meskipun mereka tetap ada di rumah. Selain mereka bersekolah, terkadang juga mereka menggunakan waktu dengan baik, yaitu untuk berjualan online. Selagi itu masih bisa dikerjakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini teman-teman. Di dalam Esra, kitab Esra 7 ayat yang ke-10 bunyinya begini teman-teman. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Sekali lagi, di era seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, tentu kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi, teknologi yang saat ini sedang terjadi. Ya. HP pun mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mengikutinya. Kalau enggak kita tertinggal. Tetapi Esra mengingatkan kita sebagai anak muda, mengikuti perkembangan era teknologi itu juga bagus. Tetapi niat, tekad, usaha untuk belajar firman Tuhan itu juga penting dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terombang-ambing, supaya kita tidak mudah terseret oleh situasi yang terjadi sampai saat ini. Pengkhotbah mengatakan begini teman-teman. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 bunyinya begini. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Ya. Seorang pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo mengatakan bahwa pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentunya pengetahuan firman Tuhan. Tadi Esra mengatakan bahwa dia bertekad, ya, bertekad untuk mempelajari Taurat Tuhan. Dan Amsal juga mengatakan bahwa ia harus belajar dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan anak muda banyak sekali pernak-pernik yang harus dikerjakan. Ya, kalau tidak mengikuti perkembangan maka akan ketinggalan. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan apapun juga kita juga harus ikuti. Tetapi ingat, anak muda juga mempunyai tantangan. Ya, tantangan di era-era saat ini. Di era pandemi saat ini, tantangannya apa? Harus mengikuti perkembangan teknologi itu tadi. Harus mengikuti apa yang saat ini lagi tren. Ya. Banyak kita lihat di medsos itu berita-berita yang tidak baik. Berita yang baik tentu ada, dan juga berita yang tidak baik juga ada. Ya. Selalu melibatkan anak-anak muda. Itulah sebabnya bertekad mempelajari Taurat Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk belajar pengetahuan, selain pengetahuan kita di sekolah ya, dan juga pengetahuan akan firman Tuhan yang membuat kehidupan anak muda ini tadi tidak mudah diombang-ambingkan atau tidak mudah terseret oleh
arus yang saat ini sedang terjadi. Kita lihat di medsos, banyak sekali hal yang tidak lagi membuat kita happy waktu membaca berita itu, ya. Pemerkosaan, penganiayaan yang dilakukan bukan saja oleh orang tua, oleh anak-anak muda yang masih remaja, ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai orang muda, sebagai anak remaja, sebagai orang percaya, ya. Menjadi tantangan dalam diri kita. Tantangannya apa? Bagaimana supaya kita ini tidak mudah terseret, tidak mudah terbawa arus dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Kita tahu bersama-sama kuncinya, rahasianya, haruslah kita bertekad untuk belajar akan Taurat Tuhan, seperti Ezra katakan, dan Raja Salomo juga katakan. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan, tentunya pengetahuan akan Taurat Tuhan, karena masih di dalam perjanjian lama, ya. Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ia menimbang, ia menguji dan menyusun banyak hal. Firman Tuhan itu akan diuji. Firman Tuhan juga perlu ditimbang. Tetapi firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu, sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa Indonesia ini, kita harus mempunyai tekad. Amin. Apapun yang menghadang kita, tantangan saat ini yang kita hadapi, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus maju. Kita harus melangkah maju ke depan untuk menyongsong hari esok yang penuh harapan bersama Kristus Yesus. Semoga pada pagi hari ini kita belajar pada Ezra, seorang pemuda, dan juga Raja Salomo yang dipenuhi hikmat oleh Tuhan, bagaimana hidupnya belajar akan firman Tuhan, ditimbang, diuji. Satu lagi yang penting, tekad untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Semoga pada pagi hari ini teman-teman sekalian, ya, yang menjadi tantangan kita, yang menghadang langkah kita, pikiran kita mungkin, tetapi kalau kita mengingat apa yang Ezra lakukan, Raja Salomo lakukan, kita akan mengerti apa yang harus kita kerjakan dan dilakukan, sehingga hidup kita, masa muda kita menjadi masa muda yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi keluarga kita, sekolah kita, terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.